Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isa Latifatul Rahmah. Di sini saya sebagai salah satu mahasiswa dari Prodi Matematika Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Di sini saya akan menyampaikan laporan tugas akhir mata kuliah Matematika Ekonomi Keuangan yang diampu oleh Ibu Rahmadania Akbarita. Dengan judul penelitian saya adalah analisis keuntungan penjualan roti oleh Elgina Bakery. Yang pertama adalah latar belakang penelitian. Nah, latar belakang penelitian saya ini adalah industri roti dan kue semakin berkembang karena masyarakat lebih peduli pada kualitas makanan, permintaan produk roti yang bervariasi meningkat, dan teknologi seperti media sosial memudahkan konsumen untuk membeli secara online. Banyak orang lebih memilih membeli roti daripada membuatnya sendiri. Nah, hal ini akan menciptakan peluang bagi para pengusaha. Selain itu, analisis keuntungan penjualan penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keuntungan. Meskipun persaingan ketat, masih ada peluang besar untuk meraih keuntungan. Di sini saya mengambil sampel, yakni Elgina Bakery yang dikelola oleh Kak Afdila Triana Harin yang beralamatkan di Dusun Jepun, RT 6, RW 6, Desa Tegalrejo, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, berusaha berkembang di tengah banyak pesaing, dan penelitian ini bertujuan menganalisis keuntungan penjualan roti oleh Elgina Bakery. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini didapati Elgina Bakery dari pertama berdiri, yakni 26 Desember 2024 hingga tanggal 12 Januari 2025, sudah melakukan sebanyak 11 kali produksi roti. Maka dari itu ada beberapa rumusan masalah yang akan dibahas, yakni yang pertama, bagaimana sih tingkat pendapatan dari penjualan roti Elgina Bakery selama 11 kali produksi? Dan yang kedua, bagaimana keuntungan usaha roti Elgina Bakery selama 11 kali produksi? Yang ketiga, bagaimana rasio keuntungan usaha roti Elgina Bakery selama 11 kali produksi? Nah, sekarang tujuan penelitian. Dari penelitian yang saya lakukan, ada beberapa tujuan, diantaranya yang pertama, untuk mengetahui tingkat pendapatan dari penjualan roti Elgina Bakery selama 11 kali produksi. Tujuan yang kedua, untuk mengetahui keuntungan usaha roti Elgina Bakery selama 11 kali produksi. Yang ketiga, untuk mengetahui rasio keuntungan usaha roti Elgina Bakery selama 11 kali produksi. Selanjutnya, manfaat penelitian. Dari penelitian yang saya lakukan, ada beberapa manfaat. Yang pertama, untuk pembaca. Nah, penelitian diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan tentang usaha roti atau bakery dan memberikan gambaran tentang kemudahan bisnis roti atau bakery yang ada. Yang kedua, untuk peneliti. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan acuan dan referensi bagi peneliti selanjutnya, berguna untuk pengembangan penelitian selanjutnya agar lebih sempurna. Untuk manfaat yang ketiga, untuk masyarakat, penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang usaha roti atau bakery. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama, roti. Menurut Syah Putri dan Wardani 2015, roti merupakan salah satu produk pangan yang dibuat dari tepung terigu yang difermentasi dengan ragi dan kemudian dipanggang dalam oven. Yang kedua, harga. Menurut Kotler dan Armstrong 2001, harga adalah jumlah uang yang harus dibayar untuk suatu produk, baik itu barang maupun jasa, atau nilai yang dibayarkan konsumen untuk mendapatkan manfaat dari produk tersebut. Selanjutnya adalah pendapatan. Menurut Harnanto 2019 menuliskan bahwa pendapatan adalah kenaikan atau bertambahnya aset dan penurunan atau berkurangnya liabilitas perusahaan yang merupakan akibat dari aktivitas operasi atau pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat atau konsumen pada khususnya. Selanjutnya, keuntungan. Menurut Kashmir 2014 menyatakan bahwa pengertian keuntungan merupakan pendapatan yang telah dikurangi dengan biaya-biaya atau beban perusahaan termasuk pajak dalam suatu periode tertentu.
Nah, untuk menghitung keuntungan menggunakan rumus Mubyartos 1994, yakni I sama dengan TR min TC, di mana I sama dengan keuntungan, TR merupakan total revenue atau total pendapatan, dan TC adalah total biaya. Selanjutnya, kelayakan usaha. Menurut Hasnan dan Muhammad 2020, studi kelayakan proses proyek bisnis berkaitan dengan kemungkinan keberhasilan pelaksanaan suatu proyek bisnis yang biasanya merupakan proyek investasi. Nah, menurut Vanindi 2018, untuk menghitung revenue cost ratio menggunakan rumus alpha sama dengan R per C, di mana A sama dengan revenue cost ratio dan R revenue, sedangkan C adalah biaya keterangan. Apabila R per C sama dengan 1, berarti usaha ini tidak untung atau tidak rugi. Nah, impas ya, bisa jadi kembali modal. Dan apabila R per C kurang dari 1, berarti usaha ini rugi. Dan apabila R per C lebih dari 1, maka usaha ini untung. Selanjutnya, metode penelitian. Populasi dan sampel. Populasi adalah seluruh data biaya dan pendapatan dari Elgina Bakery. Sedangkan sampel adalah data biaya dan pendapatan Elgina Bakery selama 11 kali produksi. Metode pengambilan data yang saya gunakan yakni yang pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga permintaan data, yang keempat adalah dokumentasi. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi yang saya lakukan adalah di rumah Kak Dila, yakni pengusaha dari Elgina Bakery yang beralamatkan di Dusun Jepun, RT 6 RW 6, Desa Tegalrejo, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar. Waktu penelitian Senin 13 Januari 2025. Dengan teknik pengambilan data yakni yang pertama dari hasil wawancara dan penelitian, yang kedua melakukan analisis pendapatan penjualan roti, yang ketiga menganalisis keuntungan dengan menggunakan rumus yang sudah ada. Yang ketiga yakni hasil penelitian. Dari penelitian yang saya lakukan, ini saya mendapatkan dari 11 kali produksi untuk seluruh modal setiap kali produksi yang digunakan adalah 53.000 setiap kali produksinya, berarti 53.000 dikali 11 sama dengan 583, sedangkan pendapatan yang didapatkan dari produksi pertama yakni 25.000 dan produksi kedua 35.000, produksi ketiga 54.000, produksi keempat 68.500, produksi kelima 37.500, produksi keenam 29.500, produksi ketujuh 75.000, produksi ke-8 48.000, produksi ke-9 45.500, produksi ke-10 47.500, dan terakhir produksi 11 338.000. Nah, dari tabel yang saya paparkan di PowerPoint, diketahui seluruh jumlah biaya setiap produksi dan jumlah pendapatan yang didapatkan setiap kali produksi mendapatkan nilai profit sebesar 220.500 dengan rumus I sama dengan TR min TC, yakni 3.500 dikurangi 583.000 menghasilkan 220.500. Nah, itu merupakan profit yang didapatkan dari usaha Elgina Bakery selama 11 kali produksi. Selanjutnya, grafik profit penjualan roti dari Elgina Bakery. Di sini diperlihatkan bahwa dari produksi 1 ke produksi 2 masih belum mengalami peningkatan. Untuk produksi 2 ke 3 sudah mengalami peningkatan, produksi 3 ke 4 juga mengalami peningkatan, namun turun lagi pada produksi ke-4 dan ke-5, ke-5 dan ke-6, dan naik lagi dari produksi 6 ke 7, turun lagi dari produksi 7 ke 8, dan 8 ke 9, 9 ke 10, dan terakhir produksi ke 10
ke produksi 11 ini mengalami peningkatan yang sangat drastis. Untuk rasio keuntungan diperoleh yakni 803.500 per 583.000 menghasilkan 1/4. Jadi usaha rasio penjualan roti ini memiliki rasio keuntungan sebesar 1,4 karena R per se lebih dari 0 dan menunjukkan bahwa usaha ini untung atau tidak rugi. Nah, dari penelitian yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa tingkat pendapatan Kak Dila sebagai pengusaha roti berdasarkan penjualan roti dari tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan 12 Januari 2025 atau 11 kali produksi. Dimulai dari jumlah pendapatan 803.500 dengan modal sebesar 583.000. Dengan profit keuntungan yang didapatkan dari 11 kali produksi adalah 220.500 dan rasio keuntungan adalah 1,4 atau membuktikan bahwa usaha ini untung. Cukup sekian laporan tugas akhir dari saya. Apabila ada kesalahan penulisan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.